selamat pagi. Di sini aku harus jalan pelan-pelan dan juga tutup pintunya, nggak boleh bersuara. Nanti takutnya Eliona bangun, aku nggak bisa ngerjain kerjaan rumah atau beraktivitas secara bebas. Karena kan susah ya kalau ada toddler. Lanjut, aku harus buka gorden dan juga pintu dulu karena ini udah pagi, jadi udah terang banget. Sekitar jam 7. Ya gimana ya, ibu rumah tangga ini selalu bangun siang. Padahal biasanya ibu rumah tangga lainnya jam 5 jam 6 udah masak ya. Aku jam 7 baru mau masak nasi buat nanti Eliana sarapan. Maafkan hambamu ini Tuhan. Oke lanjut, di sini aku mau masak dulu nasinya. Mau dicuci biar bersih. Kalau kalian gimana nih? Bangun pagi atau siang? Tapi kalau buat pekerja sih harusnya pagi kan ya. Semoga gak ada yang tanya-tanya ya, gimana bun suaminya. Karena memang suami aku aman, dia gak pernah protes aku bangun siang. Dia juga gak pernah protes kalau aku gak masak buat sarapan, buat bekal. Malah kalau aku bangunnya kepagian, dia suruh aku tidur lagi buat nemenin Eliona. Makanya itu penting banget buat kita cari laki-laki yang tepat. Karena kan menikah itu seumur hidup sekali. Kalau kita dapet yang tidak tepat, kayak berasa kerja rodi gak sih nantinya? Gak bisa diajak kerja sama, gak bisa diajak sharing, gak bisa diajak untuk bercerita, berkeluh kesah. Di sini aku bukan lagi nyindir ataupun ingin menghakimi, karena memang setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing. Dan di sini aku sedang bercerita tentang keluarga aku. Puji Tuhan, aku dikasih suami yang baiknya luar biasa, sabarnya juga luar biasa. Kalau misal ada yang tanya, terus minusnya suami kamu apa? Aku jawab pasti ada. Ada banget. Dia itu susah banget buat hemat. Jadi menuju ke boros ya. Karena kalau prinsip aku yang penting murah. Kalau dia enggak, yang penting kegunaannya. Jadi dia enggak peduli harga. Bahkan ketika belanja juga dia jarang banget lihat harga. Mungkin terlihat boros dari situ sih. Jadi ketika dia belanja, dia harus lihat bahannya dulu. Entah itu baju atau sepatu. Kalau aku sih ya yang penting murah. Murah, lucu, bagus, awet, kualitasnya atau apapun itu, bahkan kalau bisa dapat banyak juga nggak masalah. Puji Tuhan, ya namanya ibu-ibu. Oke, tadi kan aku udah cerita tentang Pak suami yang susah hemat ya. Gimana kalau aku bahas tentang tips hemat? Biar nanti kalau Pak suami lihat video aku, dia bisa dengerin, terus dia bisa lakuin deh. Harapan yang tidak mungkin. Oke, buat yang pertama, menurut aku ya nih, pakai apa yang kamu punya, jangan mudah tergiur dengan apa yang dipakai orang lain. Kadang kan kita banyak banget rasa inginnya ya. Nah, di situ kita harus bisa kontrol. Jadi kalau kita lihat, wah teman kita ganti HP, ya kita gak usah ikut-ikut karena gak perlu juga. Kan kita juga masih punya HP. Atau bahkan barang-barang lainnya juga gak perlu kalau gak butuh-butuh banget. Buat selanjutnya, jika ada yang rusak, perbaiki. Jangan dikit-dikit beli. Itu sih menurut aku bener ya. Kalau misalnya HP kita rusak, ya udah diperbaiki aja. Toh sekitar 200-300an. Tapi kalau kita beli, harus ngeluarin budget lebih dari itu. Lanjut, jual atau donasikan barang yang menurutmu sudah nggak kepakai lagi. Ya kalau bisa sih di pre-love gitu ya. Tapi memang agak susah untuk sosial medianya kalau memang kita belum terkenal. Kalau udah terkenal mah siapa sih yang gak mau pre-love-nya artis gitu kan ya. Kalau kita mah siapa atuh, masyarakat biasa. Tapi kan bisa diselingin dengan jualan ya. Kalau memang kebutuhan kita meningkat, ya udah kita jualan aja. Apa yang bisa dijual, dijual. Yang menghasilkan uang.
Lalu uangnya ditabung atau dipakai untuk kebutuhan, diputar gitu. Beli barang berkualitas baik sesuai budget yang kamu miliki. Nah, ini Pak suami harus denger sih. Beli yang berkualitas baik itu benar, tapi yang sesuai budget. Jadi kalau mau beli sesuatu, kita harus nabung dulu kalau memang kenyataannya kita belum ada dananya. Oke. Lanjut lagi, entah ini yang keberapa. Selalu lakukan price check terhadap barang yang ingin kamu beli. Pilih harga yang paling murah. Kalau di Shopee kan pasti ada pilihannya ya. Harga yang paling murah, harga yang paling mahal, semua ada filternya. Jadi kita harus pintar-pintar cari. Dan kalau kita lagi hunting barang, itu nggak boleh terburu-buru. Kalau buru-buru itu agak susah kita buat cari yang terbaik dengan kualitas baik dan harganya baik juga. Oke, lanjut. Buat jadwal hari di mana kamu tidak akan beli sesuatu yang kurang penting. Misal jajan terlalu banyak, beli barang diskonan. Nah, itu kalau jadwalnya ini lebih pas kalau tanggal double gitu loh. Misalnya kayak 11-11, 12-12. Nah, itu nggak boleh. Karena sudah pasti diskonan banyak banget dan kalian harus hindari lihat aplikasi. Entah itu TikTok, Shopee, Tokopedia, atau apapun itu ya. Kalau untuk jajan sih ini setiap hari harus tetap dikontrol. Aku juga kadang mikirnya gitu, aku hari ini boleh jajan tapi besok nggak boleh kayaknya. Atau dalam 1 minggu aku cuman boleh jajan sekali atau 2 kali. Kalau setiap hari itu sih namanya kebangetan ya. Udah pengen diet tapi masih sering jajan. Itu namanya nggak tahu diri. Lanjut, selalu review goals bulananmu. Kalau memang kalian gak ada goals bulanan, setidaknya lakukan budgeting. Jadi kalian harus tetap lakukan budgeting, kontrol semua keuangan, gak boleh berlebihan. Boleh gagal, tapi cuma sekali 2 kali aja. Tapi selebihnya kalian harus tetap selalu belajar. Gak boleh berhenti atau nyerah gitu aja. Lanjut lagi, selalu ingat alasan kenapa kamu harus berhemat. Itu benar sih. Kalau dari aku, kenapa aku mau berhemat? Karena aku tuh pengen banget punya tabungan yang banyak. Dan ketika aku atau keluarga aku butuh, aku gak perlu cari atau pinjem ke orang lain. Karena aku pernah ngerasain susah ketika aku SD, kakak aku SMP, dan kakak satunya lagi SMA. Papaku tuh cari dana pinjaman buat kita sekolah. Dan harus pinjam ke saudara. Ya gimana namanya pinjam, pasti kita harus ngerayu, harus seperti merendahkan diri. Nah di situ aku ngelihat papaku tuh kasihan banget. Jadi aku di dalam hati udah berpikir dan udah berencana untuk menabung yang banyak supaya aku dan keluarga aku itu nggak hidup susah lagi. Jadi kalau butuh ya tinggal ambil karena aku punya tabungan sendiri. Meskipun itu nggak banyak, misalnya aku cuman bisa nyisihin 1 bulan 100, 1 bulan 50, nggak masalah. Yang penting semuanya terkumpul dan aku punya pegangan. Aku bisa bantu keluarga aku, keluarga suami ketika mereka butuh, ketika mereka pinjam, aku bisa langsung kasih gitu. Lanjut, ada tips yang juga penting banget yaitu jaga kesehatan. Setuju nggak? Kalau misalnya harga dokter itu mahal, harga obat juga mahal. Bahkan ketika kita mengeluarkan itu, kadang kita juga harus mikir-mikir. Jadi lebih baik dari awal kita harus bisa jaga kesehatan supaya kita nggak perlu ke rumah sakit karena memang sakit itu nggak enak. Lebih baik kita tetap sehat karena dari sekarang kita udah mempersiapkannya. Wah, nggak kerasa banget ternyata udah panjang ya cerita aku. Dan udah di penghujung video juga. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan nemenin aku dari awal sampai akhir. Bye-bye.